Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Kiai, Ibu Nyai, para sesepuh ingkang kawula hormati, pada kesempatan malam hari ini saya nyuwun izin menggunakan bahasa Indonesia. Saya orang Jawa Timur aslinya, yang sudah di Jogja sejak tahun 96, tapi memang nggak mau belajar beneran dengan bahasa Jawa, sehingga kalau saya di mana-mana pakai bahasa Indonesia. Bahkan di dalam rumah itu pakai bahasa Indonesia dengan anak-anak saya. Ngapunten sebelumnya. Bapak, Ibu, rahimakumullah, malam hari ini halal bihalal dan silaturahim. Perkenalkan, nama saya Lukman, anaknya Ahmad Irfan. Biasanya jadinya kalau saya buat nama di mana-mana biar berbeda dengan Lukman yang lain, saya tulis Lukman Ahmad Irfan. Saya lahir di Jombang, lalu bapak saya itu Jombang, ibu saya Mojokerto. Lalu kemudian saya tinggal di sini sejak tahun 96 di Jogja, pindah-pindah karena perantau, kos-kos, kontrak rumah, kos dan seterusnya. Dulu saya markot di Plumbon. Plumbon itu masuk Banguntapan. Yang ada pura nih kalau di Surawajan Baru. Nah, di belakang pura itu ada makam. Di sebelah timur makam ada masjid. Di situ saya 5 tahun jadi markot. Alhamdulillah berkahipun saya nyatanya saya lagi hidup sampai sekarang. Bapak Ibu rahimakumullah, saestu niki saya nuwun sewu karena apa yang ingin saya sampaikan mungkin tidak dalam, mungkin tidak konteks dan seterusnya. Saya cerita mau. Jadi pada satu saat pengarang atau penulis kitab Dalailul Khairat, beberapa mungkin pengamal juga di sini, Dalailul Khairat itu sejarah kok dikarang kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalail itu kitab sholawat. Kalau grup sholawat belum tahu Dalailul Khairat, ini nanti belajar sama Pak Islam. Jadi Dalailul Khairat itu sholawat yang dibaca tiap hari. Ada tiap hari berbeda-beda. Ada 1 minggu berputar terus. Nah, itu dikarang sejarahnya pada satu saat Syekh Sulaiman ini dalam perjalanan di tengah-tengah hutan, di tempat yang sepi. Nah, saat di tempat sepi itu kehabisan air. Saat kehabisan air itu kemudian menemukan sumur. Cuma sumurnya mboten enten timbul. Bukan nggak ada airnya, nggak ada timbul. Bagaimana cara mengambilnya? Sanyo apalagi dereng enten. Nah, kemudian bingung Syekh Sulaiman itu dengan para santrinya, bingung ini gimana caranya. Nah, itu kemudian ada orang tertawa. Yang tertawa ini di dalam satu kitab disebutkan perempuan kecil. Ada yang menyebutkan itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, seorang sufi besar wanita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, diketawain. Nah, kok gitu aja nggak bisa? Nggak ada timba aja nggak bisa. Lo jenengan mungkin wajar nggak bisa. Tapi Syekh Sulaiman itu sudah seorang ulama. Loh, kok sumur nggak ada timbanya aja kok bingung. Nah, beliau bilang gini loh caranya. Nah,
perempuan tersebut tadi ada dua, bisa perempuan kecil, bisa perempuan Robi'ah al-Adawiyah. Diludahi Pak sumurnya. Nah, yang terjadi nopo? Airnya naik. Nah, percaya mboten Jawa nggih kata nggih critani ngoten niku. Kesaktian anugerah Allah, keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada para kekasihnya. Nah, naik ke atas sampai luber. Sampai luber kemana-mana. Lalu kemudian Syekh Sulaiman itu terima kasih. Nah, lalu tanya, jenengan kok bisa dikasih derajat sebegitu tinggi oleh Allah? Nang sumur lu manut gitu kan. Niku pripun? Nah, beliau menjawab, karena saya memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti solawat itu kan saing Bapak Ibu. Tapi nek boten sholat pripun? Nggih, tasih sae Pak, daripada pun boten sholat, boten sholawat. Nggih bener. Niku jawaban bener, tapi sing paling bener orang itu nggih tetap harus rukun iman, rukun Islam. Nah, sholawatnya juga. Salah seorang ulama yang dikutip oleh Syekh Asy-Sya'rawi, niku menceritakan begini. Saya itu kami bahasanya, kami mendekatkan diri kepada Allah setiap hari dengan membaca 40.000 kali sholawat. Nah, sinten sing pun lakoni? Kula ngaku dereng. Nah, wah Pak kok cerita? Mudah-mudahan kita kemudian bersemangat. Nah, niku 40.000 kali setiap hari. Para ulama di dalam kitab Shollu Alaihi yang dikarang oleh atau yang dilukil oleh Syekh Asmuni Kediri itu. Jadi kitab ini kumpulan dari cuplikan kitab-kitab besar tentang sholawat. Nah, di situ disebutkan perbanyaklah membaca sholawat. Niku standarnya pinten Bapak Ibu. Kalau bahasa Arab yang namanya banyak, lebih dari 2 pun banyak nih. Nah, tapi kalau baca sholawat standarnya banyak niku berapa? Para ulama di situ ada yang menyebut 350 kali, betul kan 1000. 350 kali siang dan 350 malam. Nah, berarti kita betul nopo-nopo nih, nggih, betul kita pun saya lah. Saya betul nopo-nopo nih dengan pendapat para ulama yang mengatakan sedikit-dikitnya yang disebut banyak itu adalah 350 di siang hari dan 350 di malam hari. Bapak Ibu rahimakumullah, ini saya cerita lagi. Syekh Asy-Sya'rawi tadi dengan mengutip para ulama itu tadi kemudian melanjutkan, kami bertakorup kepada Allah, berarti niatnya baca sholawat itu takorup. Sanes lain-lain itu nopo? Ya Allah, dengan bersolawat mudah-mudahan utang saya lunas. Niku kantuk Bapak Ibu, itu kantuk. Tapi ini yang saya ceritakan adalah ya Allah, dengan membaca sholawat ini saya mudah-mudahan Engkau perkenankan dekat denganmu. Nah, beda. Ya Allah, beri saya dengan bersolawat 1000 kali ini mudah-mudahan anak saya dapat jodoh. Kantuk niku ya. Nah, dalile napa? Sholawat asghil niku. Niku tengahnya niku kan nyumunan. Allah. Pripun niku lagune? Allahumma Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna ihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Iku tengah-tengahnya kan penyuwunan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah mugi panjenengan paring rahmat atau sholawat kepada tuan kita, pemimpin kita, nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Wa ashhiril dzalimin bil dzalimin, dan sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan yang zalim. Gajah sama gajah bertengkar, NU selamat. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami dari pertikaian kedoliman-kedoliman itu dengan selamat. Wa ala alihi, dan semoga sholawat itu kepada para keluarga, wasofi, dan para sahabat, wasalim, dan mudah-mudahan sholawat terlimpahkan juga kepada Nabi Muhammad dan para keluarga dan para sahabat. Jadi di tengah-tengahnya itu penyuwunan. Jadi panjenengan kalau nyuwun nopo-nopo diletakkan di tengah dengan sholawat asgil. Nah, tapi pun dikarang banyak oleh para ulama, ada sholawat mujiah, ada sholawat nariyah, ada sholawat tipil kulub, ya banyak ya, digunakan itu. Nanti kalau minta ijazah kan Pak ini Pak Surya maupun Taufik. Ya Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi Syekh Asy-Syarawi tadi menceritakan orang ini 40.000 kali bersolawat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi adalah beliaunya saat seperti ini niku sering kali selain bersama panjenengan. Umpami Syekh Asy-Syarawi niki Pak Kus. Pak Kusnanto bersama para sahabatnya begini, maka kalau Syekh Asy-Syarawi dan yang diceritakan itu pasti di situ ada Rasulullah dan ada para sahabat Rasulullah. Bahkan yang bersangkutan itu bisa bertanya tentang hal-hal terkait agama. Bapak Ibu, itu luar biasa. Artinya apa? Sholawat niku mulai dari kepentingan yang di bawah, kepentingan dunia maupun sampai kepentingan atas niku saged. Oh kok enten bawah enten atas? Nggih Bapak Ibu. Di dalam Syarah Al-Hikam yang pendek itu oleh Syekh Asy-Syarawi. Syekh Asy-Syarawi niku mensyarahi di Al-Hikam di hikmah sebelum ke-10 itu disebutkan manusia niku terbagi menjadi 3. Yang pertama niku abidin, yang kedua niku muhibbin, yang ketiga arifin. Abidin niku nggih seperti kita kalau bersolawat lalu nyuwun keselamatan, nyuwun harta, kesehatan, kantuk boleh. Nah, tetapi itu masih di abidin. Kalau yang kedua itu tingkatannya muhibbin atau para pecinta. Masa orang pecinta itu minta imbalan kan betul ya Bapak Ibu. Aku ya katanya cinta kok nggak mau berkorban kan gitu. Masa uang 100.000 harus dibalas dengan sarapan 2 piring. Kalau cinta bukan begitu. Cinta itu ya perlu pengorbanan sebetulnya. Maka baca sholawatnya itu adalah dalam rangka memang betul-betul cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Nah yang ketiga niku arifin. Nah, katanya kalau orang arifin niku mboten saged dibahas. Loh kok mboten saged dibahas? Diceritakan sulit. Tapi tanda-tandanya itu adalah diantaranya beliau-beliau itu di dalam beribadah niku pun los lillahi ta'ala kira-kira 90 sampai 100%. Tidak ada kepentingan yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah para ulama-ulama, para kiai-kiai yang luar biasa. Saya mau cerita pengalaman pribadi, pembuktian. Kemarin saya mudik, nah, ternyata mobil saya itu bermasalah.
karena memang mobilnya sudah tua, selang radiatornya bocor, gitu kan. Nah, sampai di Caruban, rest area, di rest area Caruban itu sudah ngopos keluar dari selang itu, airnya dan hawa panas. Nah, sebetulnya saya sudah menduga hal ini sebelum masuk tol di Madiun. Itu tol itu kan tidak selalu ramai gitu Pak itu. Lebih banyak raminya atau lebih banyak sepinya tol. Maksudnya kanan kirinya ya, bukan mobilnya. Banyak sepinya kan. Raminya kan hanya rest area. Nah, sebelum masuk saya sudah khawatir kalau saya masuk tol, maka kalau rusak saya nggak ada yang nolong kecuali telepon derek, ya, mobil derek. Wah, kalau ingat Ramadan itu kami kan ngaji Shollu Alaihi itu. Salah satunya di situ disebutkan bahwa sholawat satu saja yang diterima oleh Allah itu luar biasa untuk menyelamatkan kita dari terancam maupun dari macam-macam. Sholawat satu maupun kalau diterima. Maka saya dengan kekhawatiran kalau saya nanti sampai mobil ini berdes di tengah yang sepi itu, saya ngamalaken itu. Ya Allah, ini kula wingi ngaji ini ngeten. Kula mau sholawat ya Allah. Nah, dengan barokah sholawat ini kula nyuwun iki nek macet ampun sepi-sepi. Dan alhamdulillah itu sampai di rest area Caruban itu bisa. Begitu di rest area Caruban, radiator air radiatornya sudah habis. Saya berusaha untuk memperbaiki, belum saya perbaiki ada orang datang bawa pisau, ternyata mau bantu motong. Mau bantu motong dan batu niku nuwun sewu kula niku malah mboten saged ndandani memperbaiki. Saya nggak bisa ikut andil. Orangnya niku memperbaikinya dikuasai sendiri, tak perbaiki sendiri pokoknya gitu. Ini diperbaiki sampai selesai. Terus orangnya masuk ke mobilnya. Nopo Pak yang saya lihat tuh, Pak. Mobilnya niku tulisannya di belakangnya, meskipun banyak mobil seperti itu. Itu tulisannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku mak tak kaget. Apa ini sebetulnya adalah bentuk Allah ngasih tahu, yo tak kabulke dongamu niku antara saya sebelum masuk tol membaca sholawat dan seterusnya. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, sampun nanti. Kalau tasik nggak ada cerita, setunggal paling ini cerita paling hebat. Nanggung, ceritanya begini Bapak Ibu. Ada seorang syekh besar saking besarnya sampai murid-muridnya syekh ini yang ketemu maupun tidak ketemu nanti akan masuk surga. Namanya Syekh Imam Ali Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Itu Thariqah Syadziliyah. Satu saat beliaunya niku di hutan, lalu kemudian malam-malam mendengarkan suara singa mengang. Jenengan kula kan mesti wedi ya. Sami Syekh Abu Hasan Asy'ari itu punya rasa takut. Tapi kemudian teringat dengan sholawat seperti tadi. Lalu kemudian saya membaca sholawat. Ya Allah, saya dengan membaca sholawat ini pasti akan aman. Pada akhirnya Syekh Abu Hasan Asy'ari ini sampai pagi boten diganggu oleh binatang buas. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, niki pun kata cerita, saya juga sudah membuktikan pengalaman walaupun kecil sekali. Monggo kita perbanyak sholawat untuk kepentingan apapun. Tapi mulai kepentingan mencari dunia sampai kepentingan selamat akhirat, insya Allah sholawat bisa kita baca
dengan sebanyak-banyaknya dan sekhusyuk-khusyuknya. Nggih, mohon maaf malam hari ini saya mungkin kurang pas juga cerita seperti ini. Tapi saya berharap paling tidak saya ketemu jenengan karena judulnya silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita semuanya. Amin. Memurahkan rezeki kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita bertemu kembali. Kalaupun tidak bertemu di dunia, kita akan bertemu di surga Allah. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.